Beberapa waktu terakhir, dalam dinamika hukum politik, kita menyaksikan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi dan rehabilitasi. Abolisi kepada Tom Lembong, rehabilitasi kepada 2 guru di Luwu Utara, dan baru saja sehari yang lalu, Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, juga telah direhabilitasi oleh Prabowo. Keputusan ini mungkin bisa memicu pertanyaan, terutama soal apa sebenarnya makna rehabilitasi dan apakah itu berarti putusan pengadilan sebelumnya dianggap salah. Kalau seorang terpidana direhabilitasi oleh presiden, apakah itu berarti putusan pengadilannya salah? Jawabannya, lebih tepatnya, bukan begitu. Rehabilitasi tidak berarti otomatis menyalahkan putusan pengadilan. Ada 2 cabang kekuasaan yang bekerja dengan dasar hukum berbeda, yaitu kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, putusan pengadilan. Pengadilan memutus perkara berdasarkan fakta, bukti, dan aturan hukum yang berlaku dalam persidangan. Ketika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, putusan itu dianggap benar secara hukum. Prinsip ini disebut presumption of legality. Putusan tersebut hanya bisa berubah jika ada upaya hukum luar biasa, seperti peninjauan kembali. Lalu bagaimana dengan rehabilitasi oleh presiden? Rehabilitasi adalah bagian dari tindakan gerasi dalam arti luas, termasuk amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu sendiri. Kewenangan ini merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam pasal 14 UUD 1945. Dalam praktiknya, rehabilitasi diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu. Bisa karena alasan kemanusiaan, keadilan di luar aspek hukum formal, atau munculnya keyakinan bahwa seseorang tidak lagi pantas menanggung stigma atas putusan tersebut. Biasanya, keputusan ini juga melalui pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jadi, apa kesimpulannya? Putusan pengadilan tetap sah secara hukum. Sementara itu, rehabilitasi presiden tidak membatalkan putusan tersebut, melainkan memulihkan hak dan nama baik seseorang. Ini adalah tindakan politik hukum, bukan proses peradilan ulang. Artinya, meskipun putusan saat itu benar secara formal, ada alasan kemanusiaan atau keadilan yang membuat negara memilih untuk menghapus stigma dan mengembalikan hak terpidana.